Itu yang tongos udah berapa tahun. Wah, itu mah usah dibahas lah itu sudah ada bohirnya di belakangnya. Nah, disitulah kita udah tahu betapa bangsatnya pemerintah ini kan. Betapa bangkainya, saudara, gila saudara ya. Mumet dah. Nah, itu masalahnya. Nah, dari sini kan kita udah ngerti saudara, Yusuf Manubulu hari ini dilaporkan, besok sudah ditangkap masuk penjara. Ya, Joseph Paul Sang hari ini dilaporkan, besok sudah DPO, ya kan? Nah, bagaimana dengan si bangke ini saudara? Sudah jelas-jelas ini lebih parah saudara ya, lebih parah dari Yusuf Manubulu. Kemarin saya ditunjukkan dakwaan di kejaksaan ya kepada Yusuf Manubulu bahwa dia melakukan penyebaran berita bohong. Lah bedanya sama si bangke apa saudara? Nah ini kan menjadi masalah kan. Tapi lama-lama juga, waduh, saya kan ngomong juga nih sama Pak Ponto sama Pak Tobing ini nggak benar juga, masa saya disuruh nunggu. Enggak, saya mau bakar-bakar lah. Lama-lama saya bakar-bakar juga saudara ya. Selama ini bilang kita merdeka, ini bukan merdeka, kita dijajah. Semua di label harus ada label halal. Semua harus ada label syariah. Itu kan penjajahan. Apakah semua harus demikian? Itu kan penjajahan. Begitu, kenapa harus izin? Itu Permadi yang ngomong. Kenapa harus ada izin? Untuk beribadah kenapa harus izin? Kenapa mereka tidak perlu izin? Kenapa kita harus izin? Lah ini kan aneh. Aneh ini. Lah itulah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mensweeping, merahasia kembali kepada mereka? Ini kan berarti kita beradu. Nah sekarang kesadarannya dari pihak mereka ini ada, termasuk Bapak Permadi, termasuk Pak Karni juga. Kan ada kesadaran dari pihak mereka. Itu yang diharapkan Pak Paul. Nabi 26 dan rombongannya menyapa dari kota Haifa, Israel di dalam mobil ya. Kita lagi setir ke arah Akko ya. Oke, luar biasa, kita memang sedang survei tempat untuk nanti ya tur atau wisata rohani atau fellowship bersama Nabi ke-26. Nanti kita akan fellowship bersama Nabi ke-26 di Israel, saudara, tanggal 19 Agustus sampai tanggal 31 Agustus. Buruan ya, sementara tiketnya maksimum 2.800 maksimum ya. Tapi nanti kita bisa turun karena saya sedang nego sama turnya, ada beberapa yang mau saya buang yang nggak perlu ya, yang cuman fake, wisata fake saya buang dari list supaya nanti kita di Haifa bisa lama, karena di Haifa sendiri banyak tempat yang perlu dikunjungi ya, diantaranya adalah Gua Karmel, Gua Elia ya, Gua Elia dan tempat Elia membantai itu ya, 400 Nabi Baal, dan juga tentu saja alma mater, sinak tempat belajarnya Nabi ke-26 menjadi rabai Universitas Haifa, luar biasa. Jadi kita 2 hari akan ada di Haifa, saudara. Oke, sebentar, saya ambil 12-an. Oke, iya, masuk. Oke, kita lagi jalan tol, saudara ya. Yang lucunya di sini ada IKEA, ada S Hardware, saudara ya. Saya juga bingung, karena Israel ini memang luar biasa. Ternyata ada S Hardware juga, ada McD, ada KFC, saudara. Di sini yang susah cari sapi karena nggak kosher, saudara ya, katanya ya, nggak boleh dimakan. Tuh nggak tahu udah kenapa. Nggak bisa makan terasi dong. Kenapa? Terasi nggak ada dong. Apa itu? Terasi buat sambal. Terasi? Oh, terasi ada. Terasi ada, tapi harus pergi ke tempat yang Turki itu loh. Nah, saya belum sempat ya. Teman sih dikasih tahu ternyata ada, cuman memang jarang ya. Karena nggak kosher ya. Terasi itu nggak kosher, nggak boleh. Jadi saya memang harus ke tempat itu ya. Teman kita belum dapat tempatnya. Nanti kita lagi prioritas untuk ngurus fellowship dulu ya. Cuman saya sudah beli rice cooker, sudah beli segala macam ya, karena
rencananya kita memang pulang balik terus ini ya. Kita tadinya saya pikir sementara nggak perlu ke sini, kita bisa, orang saya kan cuma tinggal bimbingan saja, tapi ternyata harus mengikuti beberapa yang saya dianggap ini ya masih harus memperdalam lagi, karena disertasi saya itu mengerikan sekali, saudara. Disertasi saya itu tentang hubungan Kristen Yahudi, saudara ya, sejarah Kristen Yahudi, mengapa orang Yahudi tidak bisa menerima Kristen dan orang Kristen dulu menolak Yahudi. Itu disertasinya itu, saudara, sehingga saya harus belajar banyak hal ya, tapi jadi pinter ya, saudara ya, makanya luar biasa. Kembali ya, kita kasih ini ya. Hari ini tema kita adalah 2 gereja ditutup, Nabi ke-26 perlu bertindak, saudara ya. 2 gereja ditutup, Nabi ke-26 perlu bertindak. Saudara, kalau kita lihat dari beberapa channel ya, saya dengar dari tempatnya siapa itu? Pavel, Louis, siapa lagi itu, saudara? Ngeri, saudara ya, 2 gereja ditutup, gila, saudara. 2 gereja ditutup, nah kapok-kapok ini ya. Nanti kalau Nabi ke-26 bikin sesuatu geger gimana tuh coba? Aduh. Kalau sampai saya bikin sesuatu gimana coba, saudara? Padahal kemarin saya sudah mau barbekyunan terus sama Pak Jenderal sama Pak Laksamana, nggak boleh, jangan dulu. Waduh, gimana nih? Udah tangannya udah gatel nih, udah pengen barbekyunan saya, bakar-bakaran. Tapi katanya jangan dulu. Wah ya sudah, kalau jangan dulu ya kita bagaimana ya, namanya kita sudah berpartner, saya harus mendengarkan nasihat dari partner saya ya, saudara ya. Sampai satu titik ya saya harus jalan sendiri. Tetapi saat ini saya harus mendengarkan ya, saudara ya, harus menghargai partnership-nya, saudara ya. Karena saya nggak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa mereka, tanpa Galarua juga saya nggak bisa jalan dengan sendirinya, saudara ya. Karena kita masing-masing punya tugas ya, dan bagaimanapun juga Galarua itu luar biasa ya. Makanya saya dukung Galarua habis-habisan. Kita carikan dana, kita carikan apa, gila-gilaan pokoknya all out ya untuk Galarua, saudara ya. Nah masalahnya sekarang, masalahnya sekarang saya parkir di mana, saudara ya? Oke, sini saja deh. Saya ambil manuvernya terlalu kurang bagus. Bentar. Oke, saudara. Saya parkir dulu ya, supaya mantap ini. Waduh, terlalu kesini sudah. Jadi Pak Paul, semenjak Wawang dibebaskan itu, jadinya mereka sepertinya mulai bereaksi kembali, Pak Paul gitu. Itulah betul. Itu yang saya maksud. Jadi mereka jadi ngelunjak begitu ya, karena saya diam aja. Ya, betul. Makanya saya lagi mikir. Kayaknya saya sana aja deh. Ini nggak enak, saudara ya, parkirnya kurang enak, kurang nyaman. Saya cari tempat yang lebih nyaman dulu. Ya, memang jadi ngelunjak ya memang ya. Jadi harus gimana dong Bang Antoni? Gimana nih? Ya kita harus melakukan perawangan, Pak Paul, dengan cara ya, memang harus melakukan perawangan dengan cara melalui betul. Galarua. Masalahnya kemarin saya telepon katanya Pak Topik nanti dulu. Tapi nanti dulu, jadi sabar. Waduh, saya udah nggak sabar Pak Toping, gimana nih? Ya cuma saya harus menghormati beliau ya, bagaimanapun juga kita harus tunggu ya. Tapi nanti bukan nggak sabar ya, tetapi memang harus ada perhitungan. Saya juga harus menghitung waktu ya, harus menghitung waktu 2024 ini, saudara ya. Harus menghitung waktu 2024, saudara ya. Karena semua ada perhitungannya. Oke. Ya, selamat masuk Ibu Lisoy, udah ada. Ibu Lisoy udah masuk. Ya, jadi tolong langsung siapa ini yang ini jadi host siapa nih? Tolong Ibu Lisoy jadi co-host dulu dong sama yang lainnya. Ya, jadi saudara,
memang sudah saatnya Nabi ke-26 bertindak ya, tetapi ya bagaimana saya harus menghormati partner saya ya, partnership namanya ya. Partnership dengan Galarua, dengan Pak Toping, dengan Pak Ponto, dengan teman-teman yang lain ya saudara ya. Walaupun apa namanya, saya yakin mereka juga sudah gregetan ya. Nah, beberapa laporan kita, saya nggak tahu nih, mungkin sudah bisa di ini ya, Bapak, laporan polisinya Kainama mungkin sudah bisa dipertontonkan belum? Kita sudah bikin laporan polisinya ya, Kainama dengan beberapa orang ya. Kita sudah bikinkan laporan polisinya. Cuman kita sudah jalan berapa? 2 minggu ya, belum ada gerakan ya dari polisinya ya. Padahal kemarin si Pak Yusuf Manubulu hari dilaporkan, besok masuk, saudara. Nah, disitulah sebenarnya kita sudah bertindak ya, kita sudah melaporkan ya, sudah melaporkan, bukti lapornya juga sudah ada, beberapa orang itu ya. Tapi yang memang, apakah kita takut dengan Kainama? Enggak, saudara. Kita tidak takut, kita hanya pengen tahu seberapa Pancasila itu ditegakkan, seberapa keadilan itu ada di Indonesia. Dan apakah memang ada Pancasila di Indonesia? Yang ada ya benar si Habib Rizik, yang ada ya pantat gila, saudara ya. Saudara gila, saudara ya. Mumet dah. Nah, itu masalahnya. Nah, dari sini kan kita udah ngerti, saudara. Yusuf Manubulu hari ini dilaporkan, besok sudah ditangkap masuk penjara. Ya, Joseph Paul Sang hari ini dilaporkan, besok sudah DPO. Ya kan? Nah, bagaimana dengan si Bangke ini, saudara? Sudah jelas-jelas ini lebih parah, saudara ya, lebih parah dari Yusuf Manubulu. Kemarin saya ditunjukkan dakwaan di kejaksaan ya kepada Yusuf Manubulu bahwa dia melakukan penyebaran berita bohong. Lah bedanya sama si Bangke apa, saudara? Nah, ini kan menjadi masalah kan. Tapi lama-lama juga, waduh, saya kan ngomong juga nih sama Pak Ponto sama Pak Toping ini, nggak benar juga, masa saya disuruh nunggu. Enggak, saya mau bakar-bakar lah. Lama-lama saya bakar-bakar juga, saudara ya. Pak, kasihan gereja? Enggak kasihan. Gereja juga kagak kasih makan saya juga. Gereja juga cuma cari duit juga kok. Ya, gereja, maksudnya organisasi gereja di Indonesia ya. Organisasi gereja di Indonesia kan cuma cari duit doang, saudara. Iya kan? Jangan bilang enggak jujur. Anda enggak jujur aja. Ya, makanya kita lihat ya, orang-orang YouTubers ini banyak menuai jiwa-jiwa ya, saudara ya. Ngeri ya. Kenapa Pak Wang? Oh, kira ada mau bicara nanti ya. Dikit lagi, sebentar, dikit lagi. Nanti yang lain boleh bicara ya. Semua boleh, yang jadi co-host kapan saja boleh nyamber, tapi sebentar lagi ya. 2 menit lagi saya ngomong. Jadi saudara, apa dong? Kita mesti ngapain? Kita perlu ini dong, perlu bertindak ya, perlu bertindak, melakukan sesuatu yang menggemparkan, saudara ya, sesuatu yang menggemparkan. Saudara, mungkin bisa saya mulai dengan dulu kali ya, dulu deh, yang masihnya level Indonesia dulu deh. Oke, yang punya dan bersedia ngirim ke saya kasih alamatnya, nanti saya akan bakar, saudara ya. Tolong dikirim alamatnya, nanti saya akan bakar, saudara. Jadi itu pesannya, saudara, siapa yang di rumah dan bersedia kirim ke saya, tolong kirim ke saya, nanti saya kasih alamatnya, ya, saudara. Nanti ongkosnya saya ganti, ya, ongkos kirimnya saya ganti, kirim ke saya, saudara. Saya bakar nanti, saudara. Sama, ya mungkin sama burung lah. Oke, sekarang siapa yang mau ngoceh, boleh ngoceh aja. Waduh, bagaimana nih orang-orang nih? Itu yang tongos udah berapa tahun? Wah, itu mah usah dibahas itu sudah ada bohirnya di belakangnya. Nah, disitulah kita udah tahu betapa bangsatnya pemerintah ini kan, betapa bangkainya. Luruskan yang kemarin Pak Tobing ulang-ulang. Ini paradigma. Ini kita berparadigma nasional atau paradigma apa? Jadi kalau paradigma agama ya kita bicara di lingkup agama. Kalau lingkup nasional kita bicara paradigma nasional, berpikirnya secara nasional. Lah itulah dasarnya Pancasila. Iya, tapi itu hanya di luar itu ya. Iya. Yang Pak Tobi ngomong itu gini loh. Pak Tobi ngomong itu bagus. Itu standarnya begitu. Makanya kita perlu bikin buku Pancasila. Dan sebetulnya kemarin kalau bilang, saya kemarin sempat dengar ya, kalau Al Zaitun mengundang, ya Al Zaitun harus membantu mencetakkan bukunya. Ya kan?
harus bantu mencetakkan. Artinya sudah ada buku, kan dia hanya tinggal masuk percetakan aja, ya kan? Semuanya sudah ada. Nah, jadi standarnya itu yang Pak Tobi ngomong yang seharusnya, itu yang kita mau seperti itu. Tapi kenyataannya kan nggak bisa. Kenyataannya kan nggak ada. Nah, untuk mencapai standar itunya bagaimana, Pak Kwang? Itu masalahnya, Pak Kwang. Sekarang, yang menjadi pergumulan kita. Benar nggak? Itu sebenarnya yang ditunggu-tunggu. Kenapa ini ketua sama ini Bu Dis ini ketemu sama Bapak Permadi? Apa sudah ada perbincangan gini, gebrakan kita ke depannya gimana? Kan itu kita kan dijajah. Selama ini bilang kita merdeka, ini bukan merdeka, kita dijajah. Semua di label harus ada label halal. Semua harus ada label syariah. Itu kan penjajahan. Apakah semua harus demikian? Itu kan penjajahan. Begitu, kenapa harus izin? Itu Permadi yang ngomong. Kenapa harus ada izin? Untuk beribadah kenapa harus izin? Kenapa mereka tidak perlu izin? Kenapa kita harus izin? Lah ini kan aneh. Aneh ini. Lah itulah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mensweeping, merahasia kembali kepada mereka? Ini kan berarti kita beradu. Nah, sekarang kesadarannya dari pihak mereka ini ada, termasuk Bapak Permadi, termasuk Pak Karni juga. Kan ada kesadaran dari pihak mereka. Itu yang diharapkan, Pak Paul. Pak Kwang. Pak Kwang. Ya, lanjut. Saya tambahin dikit boleh nggak ya? Ini boleh lanjut. Maksudnya ini orang-orang yang begini ini kalau kita lihat ya di video-video, ini orang-orang yang tidak berpendidikan, Pak. Paling banter itu pendidikannya SD. Cuman pakai kopiah putih, pakai jubah putih, nutup-nutupi gereja. Ini orang nggak pendidik. Ini rakyat jelata ini yang maju, semuanya yang kurang ajar. Jadi apakah kita ini selevel sama mereka gitu loh, ke satu. Kedua ini gereja-gereja Tuhan ini harus siap berperang, harus bisa membela diri. Jadi gimana? Kalau menurut saya ini sangat emosional kalau urusan beginian ya. Kalau saya pendetanya, saya siapkan jemaat di gereja itu udah harus ada parang, samurai, tombak, apa itu namanya, torch. Jangan pakaian, Enggak, begitu mereka melewati kita begitu kita harus enggak, begitu mereka melewati kita punya property boundary, garis properti kita berhak membela diri dong. Kayak apa namanya, kayak 98 berapa orang yang mati konyol di rumah sendiri dibakar. Ya kan, kita nggak ada perlawanan, gimana loh. Jadi mereka fisikal, kita harus fisikal juga dong. Jadi kalau saya lihat ini gimana ini, how you handle ini orang-orang yang monyet-monyet yang modelnya kayak lulusan SD, gak ada pendidikan sama sekali. Bisanya bahasa Arab dihafal juga, bahasa Arab juga nggak bisa, baca Arab juga nggak bisa, cuman bisanya menghafal. Jadi itu yang kita that's what we facing right now. Ini kan itu I don't know. Jadi itu deh kejengkelan saya yang ngeliat-liat hal-hal yang beginian. Thank you. Ya, Pak Anggi, ini kemarin aku nongkrong ya di channelnya sebelah ya, ini agak dua sebenarnya ya, yang satu di channelnya Kamparagi ya, itu mereka berdiskusi tuh Pak Anggi mengenai apa namanya, sebenarnya kakak mereka ya seperti yang Pak Anggi bilang tadi ya, tidak berpendidikan Pak Anggi gitu, mereka nggak tahu sebenarnya apa yang mereka bicarakan gitu. Ya mungkin soal beluk sikap mereka sendiri pun mungkin mereka jangan-jangan nggak tahu Pak Andi gitu. Nah ini udah dibicara kemarin di grup sebelah juga gitu. Nah yang satu lagi yang buat aku miris ya Pak Andi ya, bahwa contoh ya kita pelajaran PPKN ya, PPKN itu kan Pancasila. Di situ diajarkan tentang toleransi antar umat beragama. Tapi nyatanya
pada prakteknya nggak ada Pak Andi. Mereka nggak ngerti. Lu mau ngomong apa? Toleransi. What is toleransi? Apa itu toleransi? Mereka nggak ngerti. Mereka tahunya pokoknya gua harus bela Islam, mau gua harus berdemo. Itu orang-orang pendidikan paling banter SD kalau gua lihat itu. Orang kayak kemana-mana pakai sandal jepit, celana cingkrang. Ya, orang nggak ada kelasnya sama sekali itu. Kelas bukan menengah ke bawah lagi, ke bawah ke nol itu orang. Saya bukan menghina, tapi that's reality. Itu orang-orang yang kayak gitu yang kita mau lawan. Ya, what a waste of time, Jadi betul. Iya kan? Betul, orang nggak pendidikan sama sekali, pakai toa-toa gitu, teriak-teriak di depan gereja. Gila kali itu orang. Nah, terus sekarang kamu bilang kata kita nggak boleh membela diri ya, mati konyol lah. Kita harus berhak membela diri dengan cara apapun. Seperti yang meledak di Ambon, di Poso. Mereka udah nek nih, orang-orang Kristen udah nek nih perlakuan mereka. Jadi mereka melawan. Akhirnya mereka mati konyol juga kan. Ya, jadi harus ada perlawanan. Habis gimana? Kita minta lihat kalian penutupan gereja segala macam. Lihat tuh TNI di situ berdiri aja kayak orang blow on gitu, kayak orang on. Pengonton ya Pak Anggi ya, coba nonton. Satpol PP di sono, TNI di sono, polisi di sono, pada nonton gitu aja, misain rakyat. Mereka doesn't do anything. Sebetulnya mereka kan harus protect masyarakat, protect gereja atau protect orang Kristen kan semua rakyat. Mereka berdiri aja nonton kayak orang macam on gitu, ya kan? Jadi terus kan siapa yang bisa membela kita physically, ya kan? Memang Tuhan bekerja seperti yang terjadi di mana itu yang langsung kena di mana Purwakarta itu langsung angin puting beliung, itu memang Tuhan bekerja. Tapi ya kita sendiri physically di dunia kita juga harus you have the right to protect yourself. Kamu harus defend. Kalau nggak gitu begini terus ini SKB. Padahal SKB itu diperuntukkan untuk pembangunan gereja. Nah, ini kebaktian diberhentikan kan nggak ada hubungannya sama SKB. Mereka kebaktian bukan mereka mau bangun gereja. Apa hubungannya? Ya kan? Betul. Ya, ini kita kasih kesempatan untuk Pak Praslipi. Ya, silakan Pak Praslipi berkomentar. Silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.